kami dari tim marketing dengan saya sendiri Siti Raya Kausan dan rekan saya Intan Aulia. Saya Bilkis Nabila Munadi. saya Silmia Nashwa. Saya Hilmi Faras. Tahukah kalian apa itu digital marketing? Digital marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan media digital untuk mempromosikan produk atau jasa. Kali ini kita akan membahas salah satu elemen penting dalam dunia digital marketing, yaitu perencanaan strategi pemasaran digital. Di era yang serba digital ini, perencanaan yang baik menjadi kunci bagi UMKM atau bisnis apapun untuk bisa bertahan dan berkembang. Dari memilih platform yang tepat, menentukan target audiens, hingga mengatasi berbagai tantangan teknis, semua langkah ini pastinya memerlukan perencanaan yang matang. Yuk, langsung saja kita simak bagaimana sih cara UMKM merancang strategi digital marketing mereka. Check this out. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di posisi untuk mewawancarai UMKM di bidang digital marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Hilmi Faras dari Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Ya. Izin dengan kakak namanya? Saya dengan Ira. Dengan Kak Ira. Izinkan saya bertanya tentang beberapa hal terkait UMKM di bidang digital, marketing, dan kreatif. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, apa usaha kakak yang sedang kakak jalankan saat ini? Oke, saya untuk saat ini sedang menjual produk sajadah. Sajadah. Dengan platform apa kakak berjualan sejadah ini? Saat ini saya menggunakan TikTok. TikTok. Apakah ada selain TikTok atau TikTok saja? Pernah mencoba dengan Shopee, tapi ternyata TikTok lebih baik daripada Shopee. Oke. Sudah berapa lama kakak menggunakan platform TikTok tersebut untuk memasarkan barang jualan kakak? Di TikTok 10 bulan, karena saya nggak pernah, tadinya bareng sama Shopee di awal, tapi ternyata Shopee banyak aturan yang ketat, jadi saya lebih memilih TikTok daripada Shopee. Contoh dari aturan itu apa ya kak, kalau boleh tahu? Kalau di TikTok itu yang pertama, kita bersaing harganya tuh harus yang benar-benar murah, karena kalau pencarian Shopee, kalau kita mau belanja, kita cari misalnya sajadah karpet misalnya, udah pasti di Shopee itu muncul beberapa sajadah karpet, dan yang paling atas adalah yang termurah. Jadi si customer udah pasti membeli sajadah yang paling murah, walaupun jenisnya sama, bahannya sama. Kalau harganya saya turun murah, jadi kita akan bersaing harga yang gak sehat gitu. Tapi saya kalau jualan kan niatnya kita mencari keuntungan ya. Tapi kalau misalnya kita masang di Shopee, itu harus benar-benar matang perhitungannya. Kalaupun memang modalnya nggak dari tangan pertama, itu kita akan sulit mendapatkan keuntungan. Itu kelemahan di Shopee. Yang kedua, kelemahan di Shopee, dia itu banyak aturan ketat kalau live. Contoh, ada suara bising, ada asap lewat di kamera saat live, itu kena ban gitu, atau kena pelanggaran. Kalau di TikTok, dia tidak ada untuk aturan-aturan, tetap ada, namun tidak seketat Shopee gitu. Kalau boleh tahu nih kak, kakak pernah nggak sih kena ban di platform TikTok atau Shopee? Oh, kalau Shopee saya nggak pakai karena cuma percobaan aja di 2 minggu awal. Kalau di TikTok pernah kena pelanggaran, itu dia nyebut pas lagi live di TikTok, nyebut WA atau nyebut Shopee atau nyebut toko oren. Nah, itu ada poin-poin pelanggarannya di TikTok. Poin 1 sampai 7 itu dikasih peringatan sama TikTok. Kalau udah poin 7 sampai 14 itu kita keranjang kuningnya hilang. Jadi kita live tapi nggak bisa ada yang belanja karena keranjang kuningnya hilang. Nah, poin 14 sampai poin 24 itu kita tidak bisa live sama sekali selama 2 minggu. Jadi kita harus menunggu gitu. Makanya kalau kita mau jualan di marketplace apapun itu, sebelumnya harus dilihat dulu aturan-aturan yang berlaku di situ. Karena khawatirnya ketika akun kita udah running, penjualan udah mulai bagus, kita keblokir
Itu sayang sih. Kalau betul nih Kak, siapa target pemasaran Kakak? Oke. TikTok itu kalau saya lihat dari grafiknya, peminatnya lebih banyak ibu-ibu dibanding bapak-bapak gitu. Tapi targetnya orang dewasa, rata-rata muslim ya udah pasti. Terus untuk anak-anak bisa, karena kita menyediakan sajadahnya jenisnya ada sajadah anak, dewasa, remaja juga ada. Tapi kalau ditanya pangsa pasarnya, jadi seluruh orang muslim yang ada di Indonesia rata-rata melalui TikTok Ads itu iklan. TikTok Ads itu hanya untuk Indonesia saja atau bisa keluar negeri iklannya? Dia sih menjangkau sebenarnya mayoritas Indonesia, tapi pernah customer yang ada di TikTok saat live itu dari Malaysia pernah ada. Kalau dari Malaysia sendiri pengirimannya bagaimana ya? Biasanya tetap kan TikTok kerjasama dengan ekspedisi JNT ya. Nah, untuk saat ini dia kerjasama sama JNT. Dan nanti kita tetap pengirimannya melalui JNT. Mungkin JNT punya penadah atau pengepul untuk barang yang dikirim ke luar negeri gitu. Jadi bukan dari kita yang langsung kirim ke luar negeri, tapi nanti JNT yang kirim. Bagaimana cara atau gaya Kakak untuk menarik pembeli melalui platform tersebut? Oke. Untuk caranya sendiri kan kita melalui live ya. Kalau di TikTok itu kalau nggak live susah untuk jualan. Makanya salah satu cara dengan live. Bagaimana caranya supaya penjualan kita bagus dan menarik? Saat live itu kita harus berpenampilan sopan, rapih, bersih. Walaupun tidak bertatapan langsung dengan customer secara langsung. Tapi itu penampilan paling penting. Itu yang pertama, penampilan. Kedua, ekspresi. Jadi gestur tubuh saat kita live itu sangat diperlukan. Jadi gestur tubuhnya tidak kaku. Jadi customer itu menarik walaupun dia jualannya cuma sajadah, tapi dari gesturnya sangat menarik, tutur bicaranya sopan, ramah, ceria. Nah, itulah yang membuat customer jadi tertarik untuk membeli. Kan kalau customer itu berbeda-beda ya sifatnya. Ada nggak sih customer yang menurut Kakak tuh yang nusahin gitu atau nyebelin? Kadang-kadang kan kalau platform online tuh kan kadang-kadang ada yang kirim alamat yang salah gitu. Oke, itu balik lagi ke resiko penjualan ya. Apapun gimana pun cara menjualnya, baik secara offline maupun online, pasti punya resiko. Salah satu resiko yang terjadi saat live itu ketika customer banyak nanya tapi ujung-ujungnya check out ya. Atau ketika sudah di-spill semua produknya dari etalase 1, 2, 3, misalnya produk A, B, C, tapi nggak jadi check out. Atau dia mau check out, udah tertarik, udah setuju, yang 50 piece atau yang 200 piece ternyata berat di ongkirnya kemahalan. Nah, yang jadi kendalanya sih sebenarnya ketika iklan itu sudah dijalankan oleh si TikTok nih, kan peminat sajadah dari seluruh Indonesia datang nih, kumpul. Kebanyakan di situ adalah customer yang masih awam atau dusun sama media sosial, apalagi ke TikTok. Kak, saya minat sama sajadahnya Kak, tapi saya nggak bisa check outnya gimana. Nah, itu pentingnya edukasi bagi si host live. Jadi host live itu selain dia bisa menjual, bisa nyepil barang, bisa menguasai produknya, dia juga harus bisa menguasai TikToknya. Jadi semua masalah yang terjadi customer itu dia harus punya solusi. Oh kakak, kenapa ongkirnya mahal ya? Kalau boleh tahu kakak dari mana? Kalau saya pengirimannya dari Jakarta kak, gitu. Kita jelaskan. Ketika dia punya kendala lagi, kak saya mau beli tapi nggak bisa COD dan lain sebagainya. Nah itu kita juga harus bisa kasih solusinya. Jadi salah satu caranya selain tadi ya gimana cara menarik customer, kita harus berpenampilan rapi, terus tutur katanya sopan, ceria gesturnya, mimik mukanya. Terus yang ketiga harus bisa memberikan solusi ketika si customer yang datang tuh dia nggak ngerti atau bingung gitu. Oke. Apa saja tantangan yang dihadapi selama berjualan melalui media sosial dan apa penyelesaian untuk menghadapi masalah tersebut? Oke, untuk tantangan yang pertama, kita kan jualannya lewat online ya, marketplace-nya TikTok. Online itu lebih kepada digital ya. Nah, yang pertama tantangan awal adalah internet. Nah, itu menjadi tantangan karena kita live, jadi harus punya WiFi untuk membantu kelancaran. Karena kalau kita pakai kuota, itu akan menghabiskan banyak kuota data kita, jadi boros. Itu yang pertama, internetnya harus lancar. Yang kedua, TikToknya itu
punya banyak aturan, jadi kita harus belajar bagaimana cara mendalam untuk mengetahui atau mempelajari tentang si TikTok. Aturan-aturan itu sangat penting kita pelajarin. Kenapa? Karena balik lagi ketika kita udah berani membuka akun jualan, ya akun bisnis di TikTok, kita nggak sia-sia gitu. Artinya dengan kita ngomong WA atau marketplace lain, Shopee dan lain-lain aja kita udah bisa kena pelanggaran. Sayang. Jadi yang pertama dari internet, yang kedua pelajari marketplace yang dipakai. Ya kalau saya kan TikTok ya. Terus tantangan yang ketiga adalah bagaimana kita mampu bertahan di dalam era globalisasi yang sekarang. Era yang sekarang itu kan gimana peminat dari customer itu berubah-ubah gitu. Dari produknya sendiri kita harus punya inovasi. Walaupun kita secara online atau kita udah bayar iklan di TikTok, kalau kita produk yang nggak berinovasi mengikuti minat-minat customer yang sekarang, ya itu akan tergerus juga. Jadi tantangan itu yang harus kita lewatin, gimana caranya untuk mempertahankan akun TikToknya sendiri dan mempertahankan produk yang kita jual. Kalau menurut kakak, UMKM di bidang digital tuh sangat bagus gak untuk membantu penjualan kakak? Kalau saya pribadi ya, kebetulan ini mungkin faktor keberuntungan atau apa, saya juga kurang tahu ya. Saya ini tidak ada pengalaman untuk penjualan online. Ini perdana saya buka di bulan Desember tahun lalu. Sekarang di bulan Oktober, berarti kan udah 10 bulan ya saya menjalankan. Untuk omset dalam waktu 2 bulan pertama saya belum mengetahui tentang TikTok. Jadi saya masih belajar, itu masih nol. Sebulan tuh nol di Desember. Januari saya mempelajari juga, tapi tetap nggak ada penjualan. Sebulan cuma 2 juta, tapi itu live-nya rutin ya. Yang ketiga bulan Januari, Februari. Februari itu saya penjualan sebulan cuma 28 juta omsetnya. Itu masih sedikit sebulan karena kita nggak gaji karyawan yang host, terus bayar ini dan itu kan kuota ya, wifi. Terus di bulan Maret, nah di bulan Maret ini saya awal Maret udah mengetahui sedikit banyaknya tentang TikTok dan iklan itu, yang ads, TikTok ads. Alhamdulillah itu adalah pencapaian omset terbesar selama saya buka toko di bulan Maret. Omsetnya 173 juta sebulan. Wow. Gitu. Jadi peningkatannya sangat drastis dan untuk sekarang belum sampai 1 tahun omset saya alhamdulillah udah mencapai 300 jutaan. Gitu. Jadi itulah kuncinya, kita harus konsisten, harus sabar, harus berinovasi, gitu, harus terus belajar. Oke, terima kasih untuk Kak Ira. Baik, terima kasih waktu yang diluangkan Kak. Saya kembalikan ke rekan saya. Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan, kesimpulan tentang UMKM digital marketing yang memproduksi sejadah, yaitu yang pertama pada platform penjualan. UMKM ini menggunakan platform digital seperti TikTok dan Shopee untuk menjual produknya. Dengan target pelanggan pengguna platform tersebut, platform ini dipilih untuk memaksimalkan jangkauan dan memanfaatkan fitur seperti live streaming di TikTok yang dapat meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Yang kedua, strategi pemasaran. UMKM ini menggunakan iklan ADS untuk menarik perhatian konsumen, terutama melalui TikTok. Mereka menargetkan pasar utama berupa orang dewasa muslim dengan memperhatikan pengiriman yang cepat dan terpercaya, menggunakan jasa seperti JNT Express. Ketiga, tantangan yang dihadapi, beberapa tantangan teknis seperti masalah internet atau wifi yang kurang stabil. Kecepatan beradaptasi dengan perubahan platform, mengingat algoritma dan aturan platform yang sering berubah, menghadapi perubahan minat konsumen, yang membutuhkan inovasi produk agar tetap relevan di pasaran. Yang keempat, solusi terhadap tantangan, mengatasi kendala teknis dengan menyediakan solusi bagi konsumen yang mungkin kesulitan dengan teknologi atau platform yang digunakan, meningkatkan interaksi dan membangun kepercayaan pelanggan melalui live streaming yang sopan dan sesuai dengan nilai-nilai konsumen utama. Jadi, UMKM ini telah memanfaatkan platform digital untuk pemasaran dan penjualan. Meski dihadapkan pada tantangan teknis dan dinamika pasar yang berubah cepat, strategi inovatif dan adaptif dalam pemasaran sangat penting untuk mempertahankan daya saing di tengah perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Sekian dari tim marketing, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.